semuanya diminta untuk mengajar atau hanya membantu guru untuk membuat RPP atau modul ajar? Kak dikongkon. Ada juga mengajar. Tapi Kak Ro, LKS. Kak dikongkon ya RPP. Kok ono sing jawab ya? Soal Erina. mata Erina ini. ditunjuk-tunjuk. Halo, Ada juga ya. Ini ya. Erina. Iya, Bu. Itu emotion kok. Kamu di sekolahan disuruh ngapain? Mengembangkan perangkat, maksudnya diminta untuk gurumu, guru pamong, guru di sana, membuat RPP atau modul ajar atau suruh ngajar? Iya, Bu. Ini di sekolah membantu ibu guru mengajar seperti itu, Bu. Kalau mengajar hanya mengajar saja, tidak diminta untuk buat RPP atau modul ajar? Siapa ingin ya? Iya, Bu. Hanya mengajar saja. Ikut RPP sekolah. Oh, enak no. Enak no, kamu. Kamu ndak itu Ya, ono RPP nih, tanya RPP beliau atau Loh, modul ajar beliau? Apa ae meneh? Erina. Sementara ditunjuk ya Allah, paling selamat. Saya belum selesai bertanya padamu. Kenapa dirimu hilang? Erina. Kamu sih juga sih. Ini asisten mengajarnya berkelompok atau tidak ini? Untuk sekolahnya. Berkelompokkah? Oke, kalau berkelompok, jadi kan kalau Umu ini berkelompok di mana asistensi mengajarnya? Di desa Karas, Bu. Di desa Karas. Apa mengajarkah? Diminta untuk mengajar? Membantu untuk mengajar, Bu. Kalau membuat RPP itu belum. Kalau pengembangan perangkat di sini kan hubungannya dengan ini ya, perangkat pembelajaran. Jadi kalau saran saya, kalau berani lo ya, kamu berani gak sih ngomong nih guru? Minta ke beliaunya pinjam modul ajar atau RPP beliaunya. Andai kata beliaunya tidak punya, kamu yang buat. Jadi untuk pengembangan perangkat ini kan hasil akhirnya kan sebuah modul ajar atau RPP. Kalau saya mengajarkan ini loh bentuknya yang bagus, tidak ada seperti itu. Untuk pengembangan perangkat pembelajaran ini dikondisikan dengan sekolahnya masing-masing. Jadi lebih baik minta ke gurunya, kemudian Anda semuanya menelaah apakah ini cocok tidak. Ini yang dinamakan modul ajar kurikulum merdeka menurut teori. Nih, hasil telaah itu bisa kalian gunakan untuk menggunakan ini, membuat perangkat pembelajaran. Gak apa-apa kalau hanya ini saja. Ini kan angkatan 2021 ya. Jadi pengalaman untuk mengajar itu kan sesuatu yang harus kalian lakukan di semester piro saiki? 5 ya? 5 benar? Iya, Bu. Nah, yaitu pada semester 5 ini kalian sudah bisa membuat perangkat pembelajaran. Nanti saat semester 6 dan 7 itu sudah siap untuk PLP. Ini anggap aja observasi ya di sekolahan. Tapi kalian diminta untuk mengajar. Nah, mengajar ini di KKN ini ada pengembangan perangkat pembelajaran,
Nah, pengembangan perangkat pembelajaran ini kalau kita merujuk ke kurikulum Merdeka, sekolahnya apa sih? SMP, SD atau SMK? Kan harus disesuaikan ya. Seandainya kurikulumnya Merdeka ini di SMP, berarti kan menggunakan fase D, capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran dibuatlah ATP alur. Alurnya itu bagaimana? Tapi biasanya kalau di sekolahan itu sudah ada ATP-nya, jadi langsung tujuan pembelajaran itu sudah ada karena harus sesuai ya, bukan harus sesuai, karena di situ di suatu di setiap daerah itu mesti ono MGMP. Jadi untuk mencapai satu kesatuan harus disamakan se-MGMP satu kabupaten. Biasanya gitu. Kalau pinjem kan enaknya di kamu. Jadi caranya membuat itu seperti ini loh. Nah, dalam pengembangan perangkat apa saja yang harus dilakukan? Ya, pertama ngecek dulu kurikulum Merdekanya dulu. Pakai apa nih? Kan ada profil pelajar Pancasila tuh. Kan kita harus menggunakan pembelajaran diferensiasi. Ya kan? Jadi harus tahu dulu apa itu pembelajaran diferensiasi. Kemudian harus tahu dulu capaian pembelajaran, analisis kebutuhan siswa itu apa, analisis materinya juga hubungannya dengan model pembelajaran. Pada model pembelajaran kalian sudah pernah membuat RPP atau modul ajar pada pembelajaran inovatif. Benar nggak? Sudah dapat belum pembelajaran inovatif? Jawaban mik murup no. Halo, itu kok menengai? Sudah Bu, sudah dapat. Gini ya, kalau diam saja berarti saya anggap pembelajaran ini nggak ada yang masuk. Ayo kan. Mata kuliah ini kan seperti mata kuliah biasa. Cuma saya minta kalian aktif untuk menjawab pertanyaan saya. Jadi seperti wawancara gitu. Karena gini, betul-betul nggak ngerti di lapangan itu bagaimana. Kalau saya mengajarkan langsung ini loh yang bagus, itu tidak bisa. Karena itu namanya teacher center. Saya nggak mau. Jadi mahasiswa yang bergerak dulu baru bututut. Itu namanya teacher center. Bukan student center. Ya. Nah, sekarang mahasiswa yang bergerak di C. Baru bututut hanya memperlihatkan gambaran saja, buka aja di Kemendikbud kurikulum Merdeka atau kurikulum K13. Kalau di sana menggunakan K13, kamu rujuk yang RPP-nya. Ciri khas semuanya RPP maupun modul ajar pasti ada identitas sekolah, ada capaian pembelajaran, yang satu KD kompetensi dasar, yang satu ada indikator pembelajaran, yang satu ada tujuan pembelajaran, indikatornya kono dilangi. Kalau di RPP memang lebih rinci. Kalau yang ini agak dilompati. Jadi untuk ATP-nya di dalam hati saja. Maksudnya ditulis, tapi nggak ditulis di modul, tulis yang lain, catatan yang lain. Jadi dari capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran. Untuk menempelkan profil Pancasila, cek dulu profil Pancasila itu sesuai dengan yang mau dicapai. Kalau mau asal ngajar, gampang aja ngajar. Cuma kan kita harus ada tuntunannya untuk mengajar itu dengan perangkat pembelajaran. Tadi kan saya tanya, ternyata diminta untuk membantu mengajar. Nah, nek asal mengajar berarti kalian tidak ada pegangan dong. Tadi tak tanya
minta RPP atau perangkatnya enggak ada. Berarti kalau enggak berani ke gurunya, berarti kalian harus membuat. Kalau membuat kan hubungannya dengan laporan kalian ini. Kan salah satu lampirannya adalah modul itu toh, modul ajar atau RPP. Bolehkah langsung menempel? Ya boleh saja menempel, tapi harus ditelaah dulu sesuai enggak, karena kalian sudah mahasiswa. Jadi kalau dari gurunya tetap harus ditelaah sesuai enggak. Kalau kalian ngarang, ambil punyanya orang, seandainya di Kabupaten Magetan, tapi kalian itu menempel punyanya Surabaya, cek kadang antara Magetan dengan Surabaya itu berbeda loh ATP-nya. Nanti tujuan pembelajarannya biasanya beda, melenceng. Nah ini kan ketahuan kalau kamu ambil punyanya orang. Jadi sesuaikan, tanya ke gurunya, berani enggak itu. KKN ini kan menjalin komunikasi antara kalian dengan orang lain kan, dunia luar. KKN itu. Jadi kalian harus berani. Gimana caranya meminta ke guru, Pak Guru dan Bu Guru. Meminta itu. Andai kata tidak ada, otomatis kalian diminta untuk membuat gapopo, membuat perangkat pembelajaran. Contoh-contoh perangkat pembelajaran itu banyak yang beredar di internet. Tapi ingat, kalian ada di mana? Sekarang kalian posisi itu ada di mana? Di Surabaya kah atau di tempat yang lain? Maksudnya di Gresik atau Sidoarjo dan lain-lain. Seandainya di Sidoarjo, kalian cek yang di Sidoarjo ada nggak modul ajarnya, ceklek. Kalau enggak ada, andai kata enggak ada, yo terpaksa kalian membuat sendiri. Boleh tidak menyentuh di Surabaya, boleh saja, tapi tolong tanyakan dulu ke gurumu. Karena hubungannya dengan MGMP biasanya dalam satu kesatuan tuh sama semuanya dalam satu kabupaten. Itu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu kan mengembangkannya nggak hanya modul ajar kan. Di dalam modul ajar itu ada aktivitas, ada asesmen juga di dalamnya di situ. Kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, asesmennya kan nggak cuma asesmen pada terakhir. Di situ ada for learning, as learning, terus apa lagi? Asesmennya itu. Ya. APP Jabar hari kalau Hah? Nah, sekarang waktunya kalian berdiskusi. Tanya kepada saya atau saya yang tanya pada kalian. Kalian menengai sih, betul-betul males. Ini gini, kalau sing ngomong, saya hentikan, saya matikan ini. Gimit ini hari ini. Tanya. Ya, silakan, Zaki. Baik Bu, terima kasih izin bertanya. Ini kan kita ngajar nggak cuma hanya IPA ya, bukan kita. Kalau di kelompok saya itu pegang SD itu dimintai tolong buat ngajar beberapa mata pelajaran. Nah itu RPP-nya sepertinya sudah ada. Itu kalau kita cek itu nanti perlu direvisi atau nanti memang mengikuti sekolahnya aja Bu. RPP-nya seperti itu, usah diganti seperti apa gitu Bu. Kalau gini Zaki, aslinya asistensi mengajar kalau dilihat dari tupoksi, Anda semua adalah membantu guru untuk mengembangkan perangkat. Jadi nggak mengajar. Tapi kalau diminta untuk mengajar ya Kak Popo, alhamdulillah kan ya. Aslinya dalam tupoksi kalian hanya karena asistensi mengajar, asisten ya. Bukan mengajar sih, harusnya membantu
guru Iya, untuk Lek. mengembangkan perangkat, entah mengembangkan LK-nya, lembar kinerjanya, atau menyiapkan labnya gitu. Tapi untuk mengajar enggak. Apabila ada perangkatnya dari gurunya, itu silakan kamu telaah apakah sesuai dengan kamu sudah melakukan observasi, sudah mengajar belum di kelas tersebut? Sudah, Bu. Tapi Lah, melihat sebagian RPP-nya saja masih belum seluruhnya gitu, Bu. oh, jangan seluruhnya, satu saja. Kamu cek yang kamu ngajarkan itu loh, kamu telaah saja. Apabila cocok enggak waktu kamu mengajar, kamu kan sudah mengajar ya, sudah mengobservasi, cocok enggak anak itu dengan model inquiry atau apa yang ditempel sama gurunya. Apabila cocok, ya kamu itu aja pakai punya gurumu itu. Tapi kalau nggak cocok, tolong diubah. Ya, tapi hasilnya enggak boleh loh, opo plek gitu. Harusnya kan diubah sedikit ya, mungkin ada perbaikan lah untuk membantu guru. Apakah pengembangan perangkatnya itu sesuai atau tidak. Tapi biasanya kalau gurunya rajin, itu sesuai sih. Kalau sesuai ya nggak apa-apa. Coba kamu telaah dulu, kamu punya enggak? Kalau punya coba share sih, ini punyanya guru. Belum, Bu. Waktu itu lihat di sekolahnya langsung. Gitu ya, pinjam ya. Ibu boleh enggak saya pinjam untuk menelaah. Loh, gunanya apa? Untuk mata kuliah pengembangan perangkat, bilang gitu. Oke? Ini situ. Ya. Iya, Bu. Terima kasih penjelasannya. Gitu ya. Terus nanti ini saya itu gini loh. RPP atau modul ajar di-share di sini, terus kita sama-sama melihat, ngecek. Oh, mana yang sesuai, mana yang tidak, kita diskusikan bersama. Kalau gini tuh kan gak enak. Harusnya kan ada contoh kan. Itu gak duit contoh. Andi anak contoh sebentar. Duit contoh tapi nggone PPG. Ntar ya, tapi contoh jelek. Gak apa-apa. Ada enggak ya? Kalau ada kan enak ya. Bisa digawe diskusi. Ini mana? Mau nggak jadi nak guru mandiri. Aku menjauhkan pandangan. Kalau itu kepecah aku apa? Nggak jadi. Terlalu enggak. Aku tahu. Ada tidak sebentar. Ada tidak iya. Ini ada yang cerkeng. Apa Maulana? Silakan Maulana Al-Fahinsa. Silakan. Iya, Bu, izin bertanya lagi. Untuk seperti kegiatan yang lain itu berarti Zaki, iya, Bu. namamu ono 4 ya. Iya, Bu, panjang Bu namanya. Sip, ya, tak apa. Kan kita program nggak hanya membantu mengajar ya kan, Bu. Ada kayak yang lain kayak bimbel-bimbel itu nanti perangkatnya seperti apa ya, Bu? Perangkat pembelajarannya ya seperti latihan soal, seperti itu dong. Oh, bimbel kan latihan soal kan? Masa Iya, Bu. ngajar koyo neng kelas? Enggak kan? Iya, Bu. Beda loh yo. Kalau sama berarti kamu keliru. Kalau di kelompok kami itu ada pretest sama posttest nanti waktu bimbel terus sekalian berjalan pembahasan Yo pretest gak dan posttestnya. apa-apa. Jadi kan gini kan, pretest mbak posttest itu harus apa? Harus divalidasi ya. Kalau ini harus ditelaah kan ya, pretest dan posttest. Kalau ingin bagus kan gitu ya, pretest dan posttestnya. Paling aman kan pretest posttestnya kan ambil di kakak kelas itu kan yang sudah skripsi itu atau tesis atau disertasi itu kan diambil. Nek kita buat sendiri kan harus telaah itu. Berarti kan laporannya itu kan tidak mengada-ngada, enggak ngasal buat ini. Tapi kalau pretest dan posttestmu itu ambil dari soalnya bisa, ya ditulis saja adaptasi dari soal bisa gitu. Ya. Gitu Zaki.
Nanti kan ada pretest, post-test, kemudian latihan soal kan, bimbelnya. Masa kamu nggak model pembelajaran? Iya Bu, kita cari soal gitu Bu, waktu pretest sama Tapi post-testnya. soalnya bukan soal-soal yang beredar kayak Bang Soal Erlangga dan sebagainya, bukan loh ya. Iya Bu, kita agak variasi sedikit juga. Enggak, maksud saya soalnya harus benar-benar sudah tervalidasi. Paham maksudnya? Oh, paham. Jadi kalian boleh ambil di skripsi kakak kelas atau tesis atau disertasi. Oke? Di internet kan banyak tuh. Ya, Amalia, silakan. Iya, Yo, Bu. Saya Amalia, izin silakan. bertanya, Bu. Yo. Jadi di kelompok kami itu juga membantu mengajar, namun difokuskan untuk mengajar membaca untuk kelas 1 dan 2. Nah, hal ini sesuai dengan observasi kami di mana dari Bapak Ibu guru di sana itu lebih request kalau fokusnya itu lebih belajar membaca buat kelas 1 dan 2 saja. Jadi untuk kasus yang seperti itu, apakah kami juga membuat RPP ini, Bu? Perangkat SD ya? Perangkat SD sih membaca, menulis itu. Iya, Bu, harusnya loh ya, harus ada. Iya. Itu Untuk yang jelas duduk inquiry, kok ngono modelnya gak ngono, gak cocok. sejauh ini dan menulis. Ya, Bu. Untuk sejauh ini perangkat yang kami gunakan itu ada yang pertemuan pertama itu ada PPT, terus ada video interaktif, terus lalu ada buku cetak belajar membaca. Kalau seperti itu berarti diperbolehkan gitu. Itu lampiran itu. Perangkat salah satu perangkatnya. Kamu iso gak hubungannya karo model pembelajaran? Apakah kamu di luar ke jam sekolah? Itu tanya. Di dalam jam sekolah, Bu. Oh, di dalam jam sekolah kan harusnya menggunakan model pembelajaran. Berapa jam sih, Amalia? 1,5 jam, Bu. 1,5 jam. Coba cek ya model pembelajaran yang mengajarkan anak membaca dan menulis ya. Untuk itu. Bahasa Indonesia biasanya itu. Oke, terima kasih ya. Gitu ya, Amalia ya. Oke, Bu. Terima kasih atas sarannya. Ada lagi? Tapi ada kan ya PPT dan sebagainya itu? Ada, Bu. Ada lagi yang mau bertanya atau memberitahu saya yang sudah dilakukan? Ada yang di SD, SMP, SMA ya? SMA ada enggak? SMK? Enggak ada. Halo, enggak ada ya? Enggak ada ya? Halo? Kok diam saja nih? Sepertinya tidak ada, Bu. Lah kamu Zaki di mana? SD atau SMP dirimu? SD, Bu. Sekolah. Kebanyakan di sini SD ya? Sepertinya iya, Bu. Kalau iya berarti hubungannya modul ajarnya hubungannya dengan SD ya. Popo. Nek wayahe PPL kayak SMP. Belajar. Apa ya? Untuk yang mengajar enggak apa-apa. Kakak kelasmu itu ya ono sing P3K SD. Tapi ya gitu, dia kan ingin apa itu jenenge sertifikasi diminta sama pihak sana untuk ini apa jenenge? Bentar ya. Saya mau bawa iki. Diminta untuk kuliah lagi UT. Tapi
S1-nya 2 kali. Jadi gelarnya apa ya? SPD 2 kali. SPD. Pindah apa? Semua itu ada hikmahnya kalau menurut saya. Apabila kalian ngajar di SD, enggak apa-apa, siapa tahu nanti seperti kakak kelasmu itu. Ada juga yang PNS-nya SD juga ada. Oke. Jadi sudah siap lah setidaknya kalau seandainya ada lowongan untuk SD bagi kalian. Gak apa-apa ngajari anak membaca dan menulis enggak masalah, tapi coba buatlah perangkat pembelajaran modul ajar atau RPP-nya ya. Ada kok di bahasa Indonesia itu untuk membaca dan menulis. Oke. Ada lagi pertanyaan? Halo. Saya tidak ternyata. Jadi kita ketemu lagi kapan nih? Nanti hasil akhirnya itu ya sebuah perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran isinya itu. Ya Dina silakan. Izin bertanya Bu. Jadi gini Bu, di kelompok kami itu ada program Calistung untuk kelas 1 dan kelas 2 seperti yang kelompok sebelumnya. Nah, itu tapi dikerjakan waktu pulang sekolah, Bu. Nah, itu apakah kan itu sudah di luar jam kelas? Kalau pulang sekolah kan di luar ya kayak bimbel ngono. Iya, Bu. Apakah itu perlu dikembangkan perangkatnya juga? Kalau pengembangan perangkat itu aslinya wajib ya, aslinya loh semuanya itu. Tapi kalau bimbel itu kan akhirnya kan latihan soal langsung, nggak mungkin menerangkan sebagai kecuali nenggone GO ya. Kalau kita neng LBB GO sing iku cedek SMA 5 karo itu cara ngajarnya gurunya kayak ngajar di sekolahan. Jadi pakai model pembelajaran inquiry, discovery, persis gitu. Kalau bimbelnya itu ya, karena saya pernah ke sana, itu ngajari koyok sekolahan. Tapi kalau ini Calistung, kalau mau membuat model langkah pembelajaran ya silakan modul ajarnya gimana. Tapi kamu diminta enggak mengajar selain Calistung, Dina? Nggih, Bu. Nah, itu aja sing kamu gawe module ajar. Tapi kalau di laporanmu ada proposal atau laporan untuk Calistung ya, coba aja pakai punyanya Amalia itu Sisan. Carane ngajar gawe modul ajar itu ya apa? Bahasa Indonesia enggak salah. Pernah kok saya tahu PGSD itu membuat modul ajar itu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Gitu. Karena saya kalau dulu itu saya itu kan di GO ya. Menjadi salah satu guru di GO itu. Jadi kalau ngajar, beliaunya itu menggunakan model pembelajaran. Jadi seperti di sekolahan gitu. Jadi kita enggak boleh latihan soal langsung itu enggak boleh. Jadi caranya menarik ya persis kayak ngajar gitu. Cuma latihan soalnya banyak memang. Di situ apakah gurunya mendemonstrasikan? Iya. Jadi persis kayak benar-benar kayak ngajar di kelas. Jadi kayak gini, itu bawa ini spray gitu. Nanti hubungannya dengan fluida, penerapan pada fluida. Itu dulu gitu. Terus malah ada beberapa guru yang kimia itu bawa alat, jadi berkelompok anak-anak untuk menemukan suatu rumus. Tapi dengan berkegiatan. Jadi kok sekolah.
Seperti itu. Ini bawa sakura. Nah, seperti ini gitu. Jadi apa? GO kemudian SSC itu merambah ke situ. Kenapa? Karena ujian seperti UTBK itu kan kebanyakan menganalisis ya. Jadi kalau hanya latihan soal yang biasa, maksudnya masa jenis diketahui sekian, terus gravitasinya sekian, kemudian ditanya hanya gitu kan. Itu kan gampang. Jadi soalnya itu benar-benar soal menganalisis. Seperti soal AKM itu. Jadi kalau hanya semacam ingatan saja seperti itu, menghafal rumus, nggak bisa. Akhirnya dibuatlah cara seperti mengajar di sekolahan itu, tapi lebih ke apa ya, interaktif gitu, ada perbedaannya di sana dengan ini. Kalau di LBB itu kan enggak dapat ijazah kan. Kalau di sekolah kan dapat ijazah. Kalau di LBB mahal bayarnya karena memang di luar kan. Gurunya juga guru yang karena kan guru yang di sekolahan itu kan kebanyakan pilihannya kan di negeri, tapi kalau swasta memang mahal kan, ya sama dengan guru di LBB. Sekarang sudah mulai semacam itu gara-gara ada AKM ini. Gitu. Oh, suruh kalistung ya. Banyakkah yang belum bisa membaca kelas 2-nya, Dina? Halo. Ya Bu, kalau di SD kita itu banyak Bu yang belum bisa membaca. Kelas 2. Saya tanya Kelas 2 ada 2. Oh, kelas 3 ada? Enggak ada kan? Kelas 3 itu belum lancar aja Bu. Tapi berarti kan untuk yang belum itu, maksudnya kalau kelas 1 belum itu lumrah kan, karena kan diminta untuk waktu TK itu tidak untuk belajar ini kan, sekarang kan dirubah. Kalau kelas 1 kan berarti kelas 2 ya ada maksudnya. Ada pertanyaan lagi? Kita bertemunya November ya, 1 bulan gitu ya, tapi sudah berupa perangkat. Kita berdiskusi. Perangkat itu digunakan sebagai lampiran pada laporan kalian. Oke, ada pertanyaan? Halo, tak ada nih. Sepertinya cukup Bu. Kalau mungkin ada saran-saran, apakah perlu Japri butuh buat tanya RPP? Ya Japri gak apa-apa sih. Tapi embo iku tak balas apa gak Zak? Penuh Zak. Balas aja Bu, minta tolong. Pusing. Semangat Bu. Ya. Untuk Japri silakan kalau mau konsultasi ya. Oke. Semoga bisa. Tapi diberitahu ya kalau kalian itu KKN asistensi mengajar. Jangan langsung MK pengembangan perangkat, aku bingung. Saya bingung ya. Pengembangan perangkat sopo iki daljab ta prajab apa mahasiswa S1 nggak mungkin. Yang mungkin itu PPG prajab, daljab sama kalian. Jadi tolong diberitahu saya. Ya, KKN asistensi mengajar gitu ya. Pada MK pengembangan perangkat. Terus namanya sopo nime, kalau apa ada kelompoknya sopo ae gitu ya. Kan buatnya satu kan untuk kelompokan kan laporan nih. Tapi untuk mengunggahnya itu satu-satu seingat saya. Nek gak diunggah gak ono nilai nih kalian. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada nih.
Gak ada. Itu tadi sudah diwakili semua kah kelompoknya? Teresia di Teresia. Satu kelompok sama saya Bu Tere. Iya di arek. Ada yang hubungi aku. Dia. Apa yang dekatmu itu? Ada di dekatmu Tazaki? Anaknya. Itu Bu, Iya, kebetulan tadi izin ibadah Bu, barusan ibadah di gereja. Jam Tadi 5. nitip, ya. Jam 5. Iya Bu. Saya hari apa toh Minggu? Lah dia iku lapo? Kok minta butuh hari Minggu? Gak jelas hari kali. Ya wes, kita November ya. Tapi harus sudah ini sudah memuat, jadi kita berdiskusi bersama-sama. Oke? Halo, Yoga. Siap Bu, paham. Oke, kalau sudah saya cukup ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.